3, 2, 1, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Herlina Febrianti. Hari ini kita akan membahas tentang materi teks persuasi. Anak-anak, pernahkah kalian terbujuk atau membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu? Sebelum kita membujuk seseorang, kita harus menyampaikan fakta-fakta dan juga pendapat. Fakta-fakta tersebut akan memperkuat ajakan dan juga imbauan. Begitu pula ketika kamu akan menuangkan ajakan tersebut ke dalam sebuah teks persuasi. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang bertujuan untuk memengaruhi pembaca agar mau mempercayai dan melakukan sesuatu yang ditulis dalam teks tersebut. Lalu, apa saja sih struktur dan kaidah kebahasaan dalam penulisan teks persuasi? Yuk disimak! Struktur teks persuasi itu ada 4. Yang pertama, pengenalan isu adalah pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya itu. Yang kedua adalah rangkaian argumen, sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta-fakta yang memperkuat argumen-argumennya itu. Yang ketiga ada pernyataan ajakan, adalah inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Adapun kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan itu. Yang keempat ada penegasan kembali, adalah penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan pada kalimat sebelumnya yang biasanya ditandai oleh ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dalam penulisan teks persuasi. Ada 4 kaidah kebahasaan dalam penulisan teks persuasi. Yang pertama adalah menggunakan istilah yang berkenaan dengan masalah yang dibahas atau kata teknis. Yang kedua, menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Yang ketiga, menggunakan kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan. Yang keempat, menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan data. Pernyataan tersebut berfungsi untuk lebih meyakinkan ajakan kepada pembaca. Materi selanjutnya adalah cara menulis teks persuasi. Dalam menulis teks persuasi, langkah pertama yang harus dilakukan dalam menulisnya adalah menyiapkan sejumlah bujukan ataupun ajakan. Hal inilah yang juga berfungsi sebagai tema utamanya. Contoh bujukannya itu adalah A. Mari belajar dengan baik. B. Ayo kita pergi berwisata. C. Sayangilah orang tuamu. Akan tetapi, bisakah orang lain mengikuti bujukan-bujukan itu? Itulah persoalan penting ketika kita menulis teks persuasi. Oleh karena itu, siapkan pula sejumlah fakta dan juga pendapat agar seseorang mau melakukan sesuatu yang ditulis di dalam teks tersebut. Lalu, bagaimana sih langkah-langkah dalam penulisan teks persuasi? Yang pertama adalah menentukan tema. Tema merupakan dasar menulis teks. Dalam hal ini, bujukan yang disiapkan merupakan dasar yang harus disiapkan. Yang kedua, susunan perincian. Perincian bahan berupa pengenalan isu, rangkaian argumen, ajakan, dan penegasan kembali. Rincian bahan yang merupakan garis besar struktur teks ini akan membantu penulis dalam mengembangkan teksnya. Yang ketiga, pengumpulan bahan. Bahan yang dikumpulkan untuk mendukung bujukan atau ajakan adalah pendapat atau fakta-fakta pendukung. Langkah terakhir adalah pengembangan teks. Langkah terakhir ini dapat dengan mudah dilakukan apabila kerangka teks telah tersusun secara sistematis. Jangan lupa
setelah selesai dikembangkan. Perhatikanlah teks berikut. Coba cermatilah teks persuasi yang sudah Ibu bagikan. Coba kalian analisis bagaimana struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Hindarilah rokok meskipun sebatang. Setelah kalian menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks persuasi yang sudah Ibu bagikan, coba kalian pilih salah satu dari 5 tema yang sudah Ibu bagikan untuk dikembangkan menjadi sebuah kerangka teks persuasi. Coba kalian kembangkan kerangka teks persuasi tersebut ke dalam sebuah mind mapping. Berikut adalah contoh-contoh mind mapping yang bisa kamu jadikan sebagai referensi. Buatlah kerangka teks persuasi tersebut ke dalam sebuah mind mapping sesuai dengan kreativitasmu.